harus dibuka-buka lagi itu. Kemudian menyusun administrasi penelitian, yaitu menyusun tim penelitinya siapa aja. Nah, tadi biaya. Makanya saya sarankan tadi jangan yang terlalu susah, jangan yang susah juga. Artinya jangan menyusahkan diri kita sendiri, jangan yang berbiaya juga tinggi. Ada dulu saya punya kawan meneliti dengan biaya yang sangat tinggi, udahlah susah lama, akhirnya lama selesai. Uangnya juga yang dikeluarkan banyak. Bukan nggak boleh, tapi kalau mau sih nggak ada masalah gitu. Ya. Kemudian buat jadwal. Jadwalnya itu umpamanya mulai mengumpulkan data kapan, kemudian menentukan sampel kapan, turun ke lapangan kapan, ngolah datanya kapan, itu nanti ada tentatifnya, ada jadwalnya. Ya. Kemudian yang berikut mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu mulai dari persiapan langkah. Mengumpulkan data itu tadi di tahap perencanaan ya, tahap pelaksanaan seperti apa? Tadi itu masih perencanaan masih. Berarti masih kita masih sebenarnya masih belum ini, masih dalam tahap perencanaannya. Kemudian dalam tahap pelaksanaannya seperti apa? Ini pelaksanaannya. Satu, kita mulai mengumpulkan data. Mengumpulkan data, persiapan lapangan, izin ya, izin ke lokasi, lokasi di tempat kita penelitian. Dan di situ ada kode etik penelitiannya. Kemudian kita uji coba penelitian, harus dilakukan uji coba ya sebentar. Kemudian baru kita melakukan pengumpulan data. Uji coba ini biasanya uji coba kuesioner juga kalau kita pakai kuesioner di lapangan. Kemudian tahap pelaksanaan berikutnya adalah pengolahan data. Setelah data terkumpul, itu nanti kita edit ya, kita coding, kita beri kode. Kemudian ada data file atau program entry. Kemudian ada entry data. Data-datanya kita entry, kemudian cleaning data, kita bersihkan data-datanya. Nah, kalau untuk kesehatan itu biasanya ada software ya, selain SPSS itu udah umum. Kalau kesehatan biasanya ada software khusus itu. Saya lupa namanya, tapi kalau kesehatan itu punya software khusus biasanya. Tapi kalau yang paling umum adalah SPSS. Saya kurang tahu versi berapa sekarang SPSS yang terakhir. Nah, pertanyaan saya, kawan-kawan udah pernah belajar SPSS belum ya? Udah, Pak. Udah ya? Ya, halo? Iya, sudah, Pak. Udah ya, SPSS ya? Ya, pengolahan data paling sederhana, paling enak juga sebenarnya SPSS itu enak sekali ngolahnya. Dan buku-bukunya juga dijual bebas. Tapi saya nggak tahu yang sekarang SPSS sudah versi berapa, saya belum pernah nengok kembali. Dan itu sangat mudah SPSS ya. Dan ada panduannya ya, SPSS. Kemudian analisa data. Nah, analisa data ini mau univariat atau bivariat atau multivariat ya. Nah, sekarang pelaporannya seperti apa? Ini tahap-tahap yang pelaksanaan, ada 3 tahap ya, pelaksanaan pengumpulan data, setelah dikumpulkan diolah, setelah diolah untuk dianalisa ya, setelah dilakukan cleaning data tadi dianalisa. Kemudian yang berikut adalah penyusunan laporan penelitian. Penyusunan laporan penelitian. Dalam penyusunan ini nanti gimana? Penyajian data menggunakan referensi, ya, menyajikan data menggunakan ada referensi-referensi yang kita ambil, menyesuaikan bentuk dan isi, kemudian menuliskan laporan penelitian. Nah, ini proposal penelitian adalah suatu rencana tertulis. Jadi yang tadi saya ulangi, pelaporan tadi hal yang paling penting, paling terakhir adalah pelaporan ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan proposal penelitian adalah suatu rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis. Nah, kata kuncinya sistematis ini. Dan diajukan untuk memperoleh data ini bukan dana. Nah, salah ketik ini. Ya, suatu rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis dan diajukan untuk memperoleh data. Ya, untuk memperoleh data, antara saya perbaiki. Jadi dia harus rencananya kerjanya itu harus tertulis.
Sistematis yang dimaksud sistematis yang gimana? Yang tadi dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan. Dari tahap-tahap itu semuanya harus dilalui. Kemudian secara garis besarnya seperti apa outline-nya ya? Merupakan garis besar atau outline yang menjelaskan tentang. Nah, proposal itu dia outline-nya secara garis besarnya ini. Kata-kata kunci di sini jelas ya. Suatu rencana kerja tertulis, disusun sistematis dan diajukan untuk memperoleh data ya. Kemudian merupakan garis besar atau garis besarnya atau outline-nya seperti apa? Dalam bentuk proposal penelitian ini outline-nya seperti apa? Seperti apa penelitian itu dilaksanakan? Jadi siapa? Nah, siapa yang diteliti? What apa? Jadi harus menjawab ini. Apa yang diteliti? Mengapa itu diteliti? Bagaimana penelitian itu dilaksanakan? Di mana dilaksanakan? Kapan akan dilaksanakan? Dan penelitian ini untuk siapa? Ya. Jadi harus bisa menjawab semua ini. Sebenarnya dari judul yang kawan-kawan kasih, itu sebagian sudah ada yang menjawab ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada baru yang menjawab 3, ada yang baru menjawab 4. Jadi dari judul itu sebenarnya sudah ketahuan. Siapa yang diteliti? Rupanya remaja putri. Apa yang diteliti? Mengapa ini diteliti? Bagaimana itu diteliti? Di mana diteliti? Kapan diteliti? Dan untuk siapa diteliti ya? Penelitian itu dilaksanakan. Oke. Nah, cara menyusun proposal. Pertama ini udah dibuat. Pertama tentukan beberapa topik penelitian sesuai dengan kelompok ilmu gizi yang diminati. Nah, jadi yang pertama minat dari kawan-kawan dulu ya, minat kelompok topiknya minat ya. Pertama minat dari kawan-kawan dulu. Ambil beberapa topik yang sudah dimulai itu kan. Nah, minatnya kemana? Apakah arahnya ke klinisi atau ke arahnya ke masyarakat. Tentukan beberapa topik yang sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai dengan ilmu gizi yang diminati. Kemudian setelah itu tentukan dan perhatikan pada masalah yang diambil. Nah, habis itu setelah ditentukan kita fokus pada masalahnya. Kemudian setelah fokus pada masalah, cari latar belakang masalah itu. Artinya latar belakang mengapa kita memilih masalah tersebut dan apa tujuan dan manfaatnya. Jadi setelah kita tahu masalahnya, baru kita harus tahu juga, kita cari latar belakangnya kenapa, tujuannya untuk apa dan manfaatnya untuk apa. Kemudian tentukan lokasi penelitian, lokasinya di mana. Tentu punya alasan, nanti penentuan lokasi ditentukan, jangan nanti alasannya dibuat dekat dengan rumah, nggak boleh ya. Kalau buat penelitian alasannya nanti dekat dengan rumah, dekat dengan tempat tinggal, tidak. Jadi harus ilmiah. Tentukan lokasi penelitian. Jadi untuk lokasi penelitian nanti juga ada disebutkan di situ. Ini yang lokasi penelitian ini nanti disebutkan alasan-alasannya. Biasanya di bagian akhir. Kemudian populasi tadi yang N besarnya. Kemudian sampelnya, dengan sampel itu nanti besaran sampelnya itu menggunakan beberapa rumus ya. Kemudian alat yang digunakan, contoh kalau mengukur tinggi badan kita menggunakan mikrotoa ya. Tinggi kalau menggunakan timbangan berat badan, menggunakan timbangan berat badan. Kemudian izin dan lain-lain ya. Ya, maaf tadi kelewat. Jadi setelah tahu latar belakang, saya kelewat tadi menjelaskannya. Setelah tahu latar belakang, cari informasi dulu. Informasi tadi yang saya bilang di awal, literatur itu namanya tinjauan pustaka. Literaturnya kita harus banyak. Literatur banyak biasanya ini mengenai teori-teori yang mau kita ambil berdasarkan yang akan kita teliti. Jadi teori-teori yang sudah ada, yang sesuai dengan yang akan kita teliti. Jadi ada keterkaitannya. Nah, nanti metode penulisan seperti apa? Biasanya metode penulisannya nanti itu biasanya kalau mengutip
untuk literatur ini nanti tinjauan pustaka itu, literatur itu biasanya ada 2 metode untuk mengutip, metode Harvard dan metode saya lupa ya, metode Harvard. Ada 2 metode itu saya lupa. Udah belajar ya cara mengutip, ada metode Harvard, saya lupa 2 metode itu. Tapi yang biasanya dipakai itu sebenarnya yang bukan yang Harvard. Kalau IKI kalau nggak salah bukan menggunakan metode Harvard ya. Tapi mau pakai metode Harvard pun boleh. Ya. Nanti ada cara mengutip metode Harvard itu seperti apa. Ada 2 biasanya yang di Indonesia yang sering digunakan untuk mengutip. Kemudian tentukan metode penelitian yang paling cocok. Ya. Kemudian tentukan metode penelitian yang paling cocok. Metodenya seperti apa untuk pemecahan masalah. Kemudian tentukan lokasi. Baru kita setelah metode penelitian cocok, tentukan lokasi, populasi sampel, alat, izin-izin dan seterusnya. Kemudian baru ditulis proposal penelitian sesuai dengan format penulisan proposal dengan melakukan bimbingan secara kontinu. Berarti nanti biasanya setelah menyusun proposal, biasanya nanti ditentukan 2 pembimbing tuh. Biasanya ada 2 pembimbing. Pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, nanti harus konsul yang yang intensif konsul. Kemudian setelah itu presentasikan proposal penelitian. Jadi kemarin udah ada kakak tingkatnya yang berani dia. Pertama siapa Ahmad Sofyan itu semester 8. Dia berani menyajikan pertama dan nampaknya dia siap. Kemarin kebetulan penguji satunya Prof Herman, penguji 2-nya kemudian saya diminta. Tapi yang satu batal karena belum siap. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang Ahmad Sofyan ini cukup baik dan saya sudah komunikasi dengan Ahmad Sofyan, proposalnya boleh nggak saya share ke adik-adik paling tidak supaya tergambar untuk adik-adiknya di semester 6. Jadi Ahmad Sofyan bilang silakan aja Pak selagi itu bermanfaat. Jadi nanti setelah pertemuan ini atau pertemuan berikut nanti saya share yang punya Ahmad Sofyan paling tidak untuk baca-baca. Saya share soft copy-nya, silakan untuk baca-baca sebagai bahan referensi dan itu sangat bagus itu, representatif. Ini tadi cari informasi, saya ingat cari informasi tinjauan pustaka di Indonesia atau di dunia ini yang dipakai itu hanya 2 biasanya untuk cara mengutip. Metode Vancouver, baru ingat saya, sorry. 1 metode Vancouver, yang kedua metode Harvard. Jadi kalau menurut Prof Herman di IKI ini rata-rata katanya pakai Vancouver. Jadi yang ditulis oleh Ahmad Sofyan itu metode cara mengutipnya itu metode Vancouver. Udah belajar ya cara mengutip ya? Udah belajar belum? Sudah, Pak. Halo? Halo? Sudah, Pak. Suaranya nggak jelas. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. 2 metode penelitian itu sudah belum ya? Sudah. Cara mengutip belum belajar. Ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Cara mengutip sudah belajar ya? Metode Vancouver dengan Harvard? Sudah? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah ya, ya. Jadi itu nanti memang berguna teorinya nanti pas ininya dilaksanakan waktu nyusun proposal itu udah mulai dipakai. Kemudian tulis proposal penelitian sesuai dengan format dan lakukan pembimbingan dengan intent, dengan kontinu. Setelah itu nanti dipresentasikan. Jadi
seharusnya kawan-kawan, kalau saya maunya di semester 6 ya, kawan-kawan nanti kalau udah masuk semester 7, semester 8 ini dulu-duluan untuk presentasi lah ya, untuk menyelesaikan proposal. Kalau proposal udah tenang, udah pokoknya lulus cepat itu atau tepat waktu sudah di tangan. Dan harus diingat proposal atau skripsi ini SKS-nya cukup tinggi, kalau nggak salah 6 SKS itu kalau nggak salah. Oke. Nah, ini seperti inilah gambarannya proposal penelitian. Proposal penelitian seperti ini gambarannya. Pertama pendahuluan, kemudian latar belakang masalah. Nah, menulis latar belakang ini biasanya piramida terbalik. Ya, kemudian masalah penelitian seperti apa, kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ya, tujuan penelitian itu, setelah tujuan penelitian nanti ada namanya manfaat penelitian. Kemudian kerangka konsep, hipotesis, dan variabel penelitian. Kemudian rancangan penelitiannya seperti apa, populasi sampel dan samplingnya bagaimana. Ini menyangkut dengan lokasi. Kemudian bahan dan instrumennya apa aja. Prosedur pengumpulan datanya seperti apa. Ada namanya etika penelitian. Agak rumit ya kalau kita udah membaca ini, sebenarnya rumit, tapi kalau kita sudah melaksanakan, sudah mulai berproses, sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan di sini gitu. Tapi tahap-tahap ini pasti terlaksana. Pengolahan dan penyajian data, analisis data ya kan. Tadi analisis data tuh yang terakhir adalah cleaning data. Setelah selesai nanti dia lakukan uji statistik. Kemudian hasil penelitiannya seperti apa, kemudian dibahas. Setelah pembahasan ada namanya kesimpulan dan saran. Oke, ada waktu sebelum kita masuk ke Zoom yang kedua, ada waktu sekitar 4 menit. Ada yang mau tanyakan? Saya lanjutkan nanti ke Zoom yang kedua. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Jadi kemarin susah nggak baru nyari judul? Susah nggak ya? Sekarang saya yang tanya, kalau nggak ada yang tanya. Susah nggak? Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Tanyanya itu judulnya nggak nyontek kan? Enggak, insya Allah. Insya Allah nggak nyontek ya. Nggak, bukan. Kalau nyontek nanti repot. Nggak, repot di kita sendiri. Tapi kalau mirip-mirip sebenarnya masih boleh, karena itu nanti judul itu pasti akan berubah nanti ketika sudah bimbingan, pasti berubah itu. Tapi intinya apa? Intinya yaitu intinya, tapi tetap yang ada di judul itu intinya. Tapi redaksionalnya narasinya mungkin bisa berubah. Gitu. Biasa itu dalam suatu proses penelitian. Ya, kemarin ada yang ini kan judul, ada yang 2, ada yang 3. Tapi secara umum udah nanti pertemuan berikutlah kita ulas. Kita ulas. Jadi saya tidak hanya menginginkan teori saja gitu. Jadi dari teori itu aplikasinya seperti apa gitu kan. Nanti judul-judul dari 3 judul mana yang saya rekomendasikan. Nanti kalau mau di jalan mau berubah ya silakan saja, nggak ada masalah. Jadi jangan nanti dengan Pak Santo nih udah seperti ini. Oh, ya, tidak ya. Jadi juga itu tidak harga mati. Tapi itu mau dipakai untuk selanjutnya juga nanti dipoles-poles lagi juga boleh. Oke, untuk proposal nggak sulit ya? Nggak sulit. Oke, nanti mungkin akan saya berikan penugasan. Mungkin pada periode kemarin mahasiswa sebelumnya sudah saya pernah kasih penugasan, yang sedang di sini belum. Nggak apa-apa, nanti aja saya kasih penugasan yang berikut supaya pusingnya agak hilang sedikit dulu. Besok kita bahas, yang pertemuan berikut kita bahas itu. Kemudian yang sekarang saya menyelesaikan teori dulu. Oke, saya pikir sini kita close dulu. Kita masuk pada link Zoom yang kedua ya. Saya coba ini dulu, share dulu ya. Baik ya, kita keluar dulu ya.
Baik, Oke, Pak. kita share, kita keluar dulu. Nah, yang berikutnya gimana kita melakukan studi pendahuluan, ya. Studi pendahuluan ini yang dimaksud seperti ini. Studi pendahuluan itu studi yang dilakukan untuk mencari informasi yang diperlukan oleh peneliti agar masalahnya menjadi jelas kedudukannya. Jadi kita penjajakan lebih dulu, menjajaki kemungkinan diteruskan atau tidak penelitian yang akan dilakukan. Jadi kita studi pendahuluan ini sifatnya penjajakan lah pada intinya, penjajakan ya. Penjajakan, mencari informasi lebih dalam lagi. Kayak kita kan udah punya judul, nanti kita jajaki lagi mencari informasi lebih dalam lagi. Setelah informasi itu dapat lebih dalam ini, kita baru bisa tahu kedudukannya seperti apa. Nah, nanti kalau sudah tahu, baru kita bisa simpulkan. Oh, penelitian ini bisa kita lanjutkan. Oh, penelitian ini kita hentikan, kita cari yang lain. Ya, jadi studi pendahuluan itu maksudnya. Nah, apa manfaat studi pendahuluan? Nah, jelas mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti, ya, mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Jadi studi pendahuluan itu untungnya kita udah tahu dulu apa yang akan diteliti, tahu di mana, kepada siapa informasi itu dapat kita peroleh. Nah, itu untungnya studi pendahuluan. Jadi kita udah tahu di mana dan kepada siapa informasi itu kita bisa kita peroleh. Terus kita bisa tahu bagaimana cara memperoleh data atau informasi yang dimaksud. Jadi kita tahu caranya, manfaat studi penelitian. Kemudian dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data. Ya, banyak manfaatnya. Ada 10 di sini ya. Dapat mengetahui untuk analisis data. Kemudian tahu bagaimana harus mengambil kesimpulan serta manfaat hasil. Kemudian tahu bahwa permasalahan sudah pernah diteliti atau belum, atau sudah pecahkan atau belum, atau masalah ini ada penelitian akan kita lanjutkan, menghindari penelitian yang berulang. Jadi nggak boleh ada penelitian yang berulang. Makanya tadi saya tanya, judul-judul ini sudah teliti belum sama kakak tingkatnya, gitu kan? Bisa juga meneliti status gizi kan banyak, tapi kan status gizi kan banyak bisa kita teliti dengan umur yang berbeda, status gizinya yang pada siapa, bentuk status gizi seperti apa, kan gitu ya. Kemudian memperkuat keinginan meneliti permasalahan, adanya penelitian yang lain yang relevan. Nah, untuk memperkuat. Jadi boleh sih sebenarnya mirip-mirip, tapi kita harus memperkuat penelitian yang lama. Pokoknya penelitian yang lama seperti ini kita harus perkuat sifatnya. Kemudian menghemat tenaga dan biaya. Kalau kita udah ada studi pendahuluan, tidak akan double costing bolak-balik gitu ya. Jadi menghemat tenaga dan biaya. Menjadikan penelitian yang terdahulu sebagai sumber dokumen penelitian. Jadi penelitian-penelitian terdahulu itu bisa kita kutip. Menurut siapa penelitian kakak tingkat kita yang sudah skripsinya udah bisa kita kutip hasil penelitiannya. Kalau memang itu relevan dengan kita. Cara ngutipnya tadi yang seperti metode Harvard atau metode Vancouver. Ya, kemudian mengetahui penelitian tersebut mampu untuk dilaksanakan atau justru menyulitkan. Nah, jadi manfaat studi penelitian nanti kita tahu penelitian ini
bagus untuk kita laksanakan atau justru akan mempersulit kita gitu. Jadi jangan penelitian akan mempersulit kita. Jadi pengalaman saya dulu ada kawan, kawan ini pandai, sangat pandai bahkan dia, sangat pandai sekali kawan. Pandai, cuma karena penelitiannya agak sulit, akhirnya kawan yang paling pandai ini terakhir dia tamatnya. Karena memang paling pandai, tapi skripsinya memang agak sulit. Iya, skripsinya waktu S1, skripsinya sangat sulit. Jadi dia telat di penelitian, tapi itu udah resikonya karena dia gimana pun dia pengen meneliti itu katanya. Sudah, itu resiko kan. Kemudian peneliti menjadi yakin bahwa penelitiannya itu perlu dilaksanakan. Nah, ini yang paling penting. Dari semua ini nanti kita bisa yakin bahwa penelitian kita itu memang penelitian yang akan bisa kita laksanakan. Nah, ini ada beberapa tips pedoman perlu atau tidaknya, dapat atau tidaknya penelitian itu dilaksanakan. Jadi di sini udah ada clue-nya. Penelitian ini perlu atau tidak, atau dapat atau tidak penelitian ini dilaksanakan. Pertama, tadi sebenarnya sudah dijelaskan minat. Jadi memang tergantung minat kita, minat, perhatian, penguasaan, pemecahan masalah peneliti sebagai modal utama dalam penelitian. Jadi minat sama perhatian, penguasaan, pemecahan masalah peneliti ya. Peneliti memang harus mempunyai kemampuan memecahkan masalah. Dan itu adik-adik nggak usah kecil hati, merasa agak pusing sekarang, tapi nanti kalau udah kita jalani itu gampang. Kalau udah kita jalani ya, kalau sudah kita coba menjalaninya itu sangat mudah. Ya, contohnya peneliti berminat meneliti masalah anak berkelainan bicara. Setelah studi pendahuluan sulit mengumpulkan data karena anak sulit diajak bicara, orang tuanya tertutup serta kurang literatur yang mendukung. Nah, yang kayak gini mau kita lanjutkan, kan menyusahkan kita kan. Sudahlah kita mau meneliti anak yang berkelainan bicara, tapi kita tidak punya cukup keterampilan untuk ngajak bicara anak yang tidak bisa bicara. Nah, kemudian orang tuanya juga tertutup. Kemudian literatur yang mendukung itu juga sangat sedikit. Nah, pertanyaannya kalau seperti ini apakah kita lanjutkan? Bisa kita lanjutkan, tapi akhirnya nggak selesai, kita sendiri yang sulit, menyulitkan sendiri. Jadi pada prinsipnya penelitian jangan sampai meneliti kita menyulitkan diri sendiri, ya. Tapi yang ditentukan ketika yang mahasiswa adalah kita tahu prosesnya seperti apa. Kenapa? Karena nanti kerja juga disuruh, waktu kerja kita juga akan disuruh ketika kita S1 akan disuruh nyusun proposal. Walaupun proposalnya tidak serumit proposal ketika kita kuliah. Jadi tetap kita disuruh nyusun proposal itu nanti ketika kita kerja. Kemudian kemampuan, nah kemampuan kita, waktu yang tersedia, kemudian tenaga maksudnya tenaga kita dan tim kita kan. Faktor-faktor itu yang menyebabkan faktor ini yang menyebabkan bisa tidaknya diteliti, yaitu satu kemampuan kita. Kemampuan salah satunya juga termasuk kemampuan finansial, maksudnya biaya. Jangan penelitian silakan sih kalau memang meneliti yang sifatnya klinisi, kemudian berbiaya tinggi ya silakan aja, nggak masalah gitu. Kemudian tapi kalau saya menganjurkan untuk sifatnya yang praktis saja. Kemudian waktu yang tersedia, ya kan. Kemudian tenaga dan lain-lain. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah faktor pendukung penelitian. Faktor pendukung penelitian itu, nah, satu, peneliti harus sudah merumuskan judul penelitian. Nah, itu penting ya. Peneliti sudah harus merumuskan judul penelitian. Datanya sudah tersedia, ya, baik dari literatur atau data lapangan. Sudah mengurus perizinan. Ini perizinan ini udah pasti yang terakhir ya, perizinan. Kemudian seberapa besar manfaat penelitian? Nah,
Seberapa besar manfaat penelitian? Jika manfaat penelitian kurang cukup, jika jawaban penelitian sudah didapatkan walaupun belum melakukan penelitian. Nah, jadi jika manfaat penelitian itu kurang cukup, untuk apa dilanjutkan gitu kan? Kemudian jika jawaban penelitian sudah banyak didapat, untuk apa kita meneliti ketika jawabannya kita udah tahu semua gitu? Nggak usah, dihentikan saja kalau gitu. Artinya itu kurang berguna sama kita. Nah, jadi ini ada 4 faktor ini yang harus kita pedomani ya. 4 faktor ini yang harus kita pedomani. Nah, cara mengadakan studi pendahuluan. Tadi kan studi pendahuluan, cara mengadakan studi pendahuluan apa aja? Yang ada 3P namanya, paper, person, dan plates. Ya, objek sumber pengumpulan informasi untuk mengadakan studi pendahuluan, objeknya ada 3. Objek pengumpulan informasi untuk studi pendahuluan ada 3P ya. Gampang ingatnya, paper. Paper itu berupa dokumen, buku, majalah, bahan tertulis lainnya seperti teori, laporan penelitian, kepustakaan atau literatur studi penelitian. Nah, paper. Objek itu banyak. Kemudian person. Person itu bisa orang ya. Orang kita bisa bertemu, bertanya, konsultasi dengan para ahli atau narasumber. Atau boleh juga kakak tingkat yang sudah ujian proposal atau kakak tingkat yang sudah lulus. Boleh ditanyakan, nggak apa-apa. Ya, boleh kakak tingkat yang sama-sama di IKI atau dari perguruan tinggi lain, boleh. Plates, tempat. Di mana tempatnya? Tempat, di mana tempatnya, lokasinya di mana, benda-benda apa aja yang dapat di tempat penelitian tersebut. Jadi cukup mudah ya. Kalau kita mengadakan studi pendahuluan, ingat 3P aja, paper. Paper itu biasanya hubungannya dengan kertas ya, dokumen, buku-buku, majalah, literatur, dan lain-lain. Kemudian orangnya, orang kita bisa bertanya, bertemu, konsultasi dengan ahli atau yang sudah lebih dulu. Kemudian plates, tempat, lokasi, dan lain-lain. Ya contoh seperti saya, bukan berarti saya lebih pintar, saya lebih dahulu aja. Nanti kalau udah sama-sama mungkin kawan-kawan lebih pintar gitu kan. Bukan berarti saya lebih pintar, bukan, karena saya lebih tahu dulu aja. Sebenarnya intinya itu aja. Sudah menjalani dulu. Oke. Saya pikir ini yang bisa saya jelaskan sampai untuk sesi ini. Ada 1, 2, 3, 4 slide. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Pak, kira-kira untuk yang judul yang kita kumpulin gimana tuh, Pak? Ya, judul yang kembali nanti kita bahas satu sesi sendiri. Satu, nanti saya akan komentari satu-satu. Boleh kan? Saya komentari satu-satu. Nah, silahkan mau dipakai, mau enggak, atau mau cari yang lain, silahkan aja, nggak apa-apa. Itu ya. Saya udah baca, cuma saya belum baca secara keseluruhan, tapi saya udah baca sepintas itu dari, makanya saya tahu ada yang 2 judul, ada yang 3 judul kan. Ada yang skopnya juga cukup kecil, penelitian tapi di posyandu, ya kan. Nah, kayak penelitian di posyandu itu kan, saya nggak tahu itu siapa, ada itu penelitian di posyandu. Kenapa di posyandu? Saya tidak merekomendasikan untuk posyandu. Kenapa? Satu, skopnya terlalu kecil. Yang kedua, posyandu ini masih jalan atau tidak gitu kan. Untuk seorang S1 skopnya jangan posyandu, terlalu kecil. Scope of work, skop penelitiannya itu terlalu kecil. Itu salah. Kalau kampus maksudnya kecil atau besar ya, Pak? Iya. Kurang jelas suaranya. Ya. Gimana? Gimana tadi? Kalau mencakup satu kampung itu termasuknya kecil apa udah cukup ya, Pak? Kantor, tergantung kantornya.
kantornya kantor apa dulu, ya kan? Kalau rumah sakit, penelitian satu rumah sakit itu udah sangat besar kalau rumah sakit ya. Dan rasanya nggak mau rumah sakit kan kita ngambil paling satu unitnya gitu. Posyandu sebenarnya boleh juga posyandu, cuma mungkin sampelnya harus beberapa posyandu. Nah, pertanyaannya kan posyandu sekarang ini kan antara hidup dan mati. Nah, nanti kesulitan untuk seperti tadi plates kita udah susah di lapangan, udah susah lebih dahulu. Jadi itu harus dipertimbangkan. Itu ya, bukan nggak boleh, tapi itu menjadi faktor penyulit kita itu nanti. Oke, ada lagi? Kalau Pak, Ya, ya siapa yang mau tanya? Halo? kalau tingkat kelurahan, Pak, Nggak masalah. Begini loh, penelitian sebenarnya mau tingkat kelurahan nggak masalah, tingkat desa pun nggak masalah. Tergantung nanti sampelnya, besar sampelnya, nggak ada masalah. Di satu desa pun nggak masalah, kelurahan nggak masalah ya. Cuma nanti hubungannya dengan besar sampel ya, besar sampelnya, objek yang kita teliti, nggak masalah. Intinya nggak ada permasalahan ya. Kalau di posyandu tadi sebenarnya juga tidak masalah walaupun kecil. Tapi nanti kan yang menentukan kan besaran sampel. Besaran sampelnya kan yang kita teliti bukan hanya di satu posyandu, itu yang saya bilang terlalu kecil. Mungkin kita kalau yang bagus itu mungkin membandingkan beberapa posyandu banyak kan. Nah, pertanyaannya kan posyandu sekarang apakah masih dengan situasi pandemi seperti ini? Nanti pencatatannya seperti apa? Nah, itu kan juga akan mempersulit kita. Makanya saya tidak merekomendasikan itu gitu. Ada semalam saya baca sudah. Cuma makanya belum 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 kita bahas seperti apa. Kan nanti bisa menjawab what, when, who, whom, ya kan? Itu where. Jadi judul itu juga udah bisa menjawab itu harusnya. Oke, ada yang berikut. Jadi mau kelurahan, mau desa, itu nggak masalah. Yang penting sampelnya mewakili ya. Nggak penting, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting sampelnya mewakili dan objek yang kita teliti betul-betul ada dan mudah gitu. Mudah kita hubungi, mudah kita dapat. Jangan kita meliti yang sampelnya susah kita hubungi, tidak mudah kita dapat. Seperti tadi yang orang tuanya tertutup karena anaknya tidak bisa bicara, kan yang itu mau kita teliti, tunawicara kan. Nah, itu kan sulit kita. Kecuali kita bawa penerjemah, ya kan. Nah, sekarang kita bawa penerjemah, pertanyaannya kita harus menginikan biaya penerjemah lagi, berapa penerjemah kita perlukan. Itu kan ada bahasa-bahasa isyarat ya. Atau kita bawa seorang psikolog untuk membantu itu, gitu kan. Hal yang itu yang harus diperhatikan. Oke, ada lagi? Pak, kan tadi ada ini ya tentang perizinan, nanti itu ada materinya nggak Pak tentang cara-cara perizinannya gitu? Oh, cara perizinan biasanya nanti dari kampus. Kampus tuh yang ngurus biasanya. Kampus sudah ada formatnya, jadi nanti kita lapor ke bagian akademik, nanti bagian akademik yang akan menyurati. Jadi nanti akademik yang akan menyurati jadi nanti kita lapor ke kampus bagian akademik nanti bagian tata usaha biasanya yang akan menyurati ke objek yang mau kita teliti. Jadi kita lapor aja deh. Nah, biasanya udah ada format standarnya sih. Formatnya standarnya, saya nggak tahu kalau standar IKI seperti apa, nanti udah ada formatnya itu. Jadi bukan kita nggak pusing. Jadi nanti meneliti nanti situ paling makanya tujuan di kelurahan apa namanya di kelurahan Cilincing umpamanya kan nanti mungkin dari IKI akan menyurati ke lurah Cilincing umpamanya kan. Nah, nanti yang bertanda tangan di bawah ini kepala rektor IKI memohon izin kepada mahasiswa nama, NIM untuk melakukan studi pendahuluan lain-lain, mohon diberikan izin. Paling nanti seperti itu suratnya sih. Standar tuh biasanya.
Mungkin belum terkenal, tapi kalau itu nggak usah dipikirin, kalau itu nggak usah dipikirin. Tapi itu urusannya bagian akademik. Kita biasanya tinggal melapor saja ke bagian akademik setelah proses untuk tahap awal itu bisa. Biasanya bagian-bagian akademik, bagian tata usaha itu pasti akan memfasilitasinya. Mau studi Baik, makasih pendahuluan kah, Pak. mau proposal kah? Oke, apalagi ada lagi? Oke, masih ada waktu. Kalau nggak ada, masih ada. Saya coba ini kan satu proposal kemarin yang bagus, yang saya uji kemarin. Atau masih ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Oke ya. Nah, ini salah satu contoh proposal yang sudah kemarin maju, sangat bagus. Ya. Jadi nanti kalau saya teorinya gini, kita teori juga ngasih masukan-masukan, non teori juga saya inginnya adik-adik paham juga di luar teori. Contoh tadi gimana sih nanti kalau ngurus ya, itu kan tidak ada di teori kan. Jadi nggak usah bingung. Nah, ini ada proposal penelitian kemarin dari kakak tingkat semester 8 yang kemudian saya uji kemarin, dan dia baru pertama kali juga. Yang pertama kali ujian proposal. Saya dengan pengujinya, saya dengan Prof. Herman waktu itu. Nah, ini yang maksudkan proposal penelitiannya, hubungan citra tubuh, aktivitas fisik, dan pengetahuan gizi seimbang dengan status gizi pada siswa Madrasah Aliyah Negeri 21 di Jakarta. Ya kan, tahun. Nah, kalau ini salah nih, tahun 2022 itu harusnya satu kesatuan. Jadi tahunnya tulisnya di sini harusnya tahun 2022, nggak apa-apa, ini masalah teknis kecil istilahnya. Tapi itu menjadi ini utama. Nah, kan, nah di sini udah tahu kan, ini udah bisa menjawab kapan, ya kan? Kapan tuh tahun 2022, di mana? Di Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta. Siapa, kepada siapa, siswa man kan gitu ya kan, apa yang ditelitinya, status gizinya ya kan, jadi udah bisa menjawab where, di mananya, semuanya udah terjawab di sini yang tadi dimaksud kelihatannya itu. Nah, ini Ahmad Sofyan ya kemarin, ini standarnya aja, standarnya seperti ini ya. Ini pembimbingnya siapa ya, Bu Uci kalau nggak salah, Bu Uci ini pembimbingnya. Program studi ini lembar persetujuan. Kalau ini standar, ini nggak usah, ini udah tinggal copy paste aja, kalau ini copy paste aja, ini udah standar. Nah, pernyataan keaslian, artinya di sini kita tidak plagiat, tidak nyontek. Kenapa? Kalau plagiat, kalau kita sudah buat ini, sewaktu-waktu ada yang gugat, kita kan menghindari itu. Oh, penelitian saya ternyata dicontek sama si A gitu, bisa digugat. Makanya harus hati-hati. Ini pentingnya pernyataan penelitian. Muhammad Sofyan. Nah, kalau ini standar juga ya. Nah, sini bab 1 pendahulu sama dengan yang tadi kan, yang saya sebutkan tadi, ada skema tuh proposal penelitian seperti apa. Nah, ini latar belakang. Menulis latar belakang itu piramida terbalik ya. Piramida terbalik, maksudnya piramida terbalik itu dari mulai gambaran yang besar kemudian mengerucut menjadi gambaran yang kecil, yang jadi piramida tapi terbalik. Piramidanya gini, terbalik dia. Jadi nanti yang inti masalahnya yang terbalik ini yang kecil ya. Nah, ini jadi dia udah bicara masalah remaja di sini. Jadi dia nggak bicara langsung, dia bicara masalah remaja. Kan tadi judulnya
Judulnya kan ini ya, hubungan citra tubuh aktivitas pada status gizi pada siswa man. Kalau siswa man ini kan berarti level SMA. SMA kan biasanya udah itu masa remaja ya kan. Makanya dia di sini bicara masalah masa remaja udah. Nah, ini dia ngutip. Nah, dia ngutip Komsan 2007, Call 2002. Nah, ini yang saya bilang dia mengutip dengan metode Vancouver tadi. Cara mengutipnya nih metode ini yang ini mengutip metode Vancouver nih. Umumnya biasanya yang sering digunakan adalah Vancouver ya. Sebenarnya kalau pakai Harvard juga boleh, tapi kemarin saya baru tahu juga dari Prof. Herman yang bagus itu kalau di IKI katanya ngambilnya dari metode Vancouver katanya. Seperti itu. Nah, ini tadi ini cara mengutip metode Vancouver. Saya lewati aja banyak. Nah, setelah ini tadi saya bilang piramida terbalik. Setelah dari piramida, makanya di akhir kalimat itu pasti bunyi seperti ini. Dari latar belakang tersebut, ya dari kita ngutip-ngutip literatur tadi di atas, kan kita ngutip tuh. Tapi ngutip tuh bahasanya tidak kita kutip plek ya. Maksudnya kita kutip bahasanya, kita ketik kembali seperti apa menurut dia bahwa status gizi adalah ini. Nah, gitu. Nah, ini rumusan masalah. Oke. Jadi piramida terbaliknya tadi itu dirumuskan yang terbaliknya yang paling ngerucut yang kecilnya itulah yang menjadi rumusan masalah. Saya nggak bisa jelasin sini waktunya. Kemudian tujuan penelitian, ada tujuan umum, tujuan khusus, ya kan. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaatnya tadi saya bilang bagi siapa? Bagi sekolah kan. Bagi sekolah itu manfaatnya ini, bagi institusi, bagi IKI ini, bagi peneliti sendiri manfaatnya ini. Ini pasti udah standar ini. Nah, kemudian tinjauan pustaka. Nah, ini kita ngutip dari berbagai literatur, bisa dari internet, bisa dari jurnal, bisa dari penelitian-penelitian orang lain, penelitian kakak kita. Nah, tinjauan pustaka ini kita harus menceritakan karena kita tadi bicara citra tubuh, nah kita bicara yang terkait dengan judul tadi. Judul tadi itulah yang kita ambil kayak tadi citra tubuh, status gizi dan lain-lain. Kita ambil di sini. Ini kan contoh citra tubuh 21. Ini aspek-aspeknya dan lain-lain kan. Ini tinjauan pustakanya. Dan ini ambil dari berbagai penelitian orang lain boleh silakan. Jurnal boleh. Faktor-faktor mengenai citra tubuh. Nah, oke. Nah, tadi kan bicara aktivitas fisik juga ya. Citra tubuh, ini aktivitas fisiknya seperti apa? Apa definisi fisik, manfaatnya, tipenya seperti apa? Jadi kalau udah nengok-nengok sekarang aja sebenarnya ya, kalau bisa kita nengok-nengok sekarang itu sudah tergambar sebenarnya udah enak. Nah, ini bicara aktivitas fisik aktif itu seperti apa? Nah, yang kita tulis itu juga tadi pengetahuan hubungannya dengan citra tubuh, aktivitas fisik, pengetahuan kan kata kuncinya. Pengetahuan itu menurut ahli seperti apa? Saya cepatkan saja ya. Ini status gizi. Tadi yang meneliti terakhir kan status gizi ya. Status gizi. Saya cepatkan aja ya. Oke, nanti ini saya share saja. Saya share nanti tolong dipelajari. Saya sudah izin sama Ahmad Sofyan boleh untuk di-share. Memang dari sini ada perbaikan. Biasa ujian proposal ada perbaikan, tapi secara garis besar sudah bagus secara garis besar. Udah 80% ke atas sudah bagus ini. Makanya saya berani ngasihkan. Nah, seperti tinggi badan yang mau diukur tuh apa? IMT, indeks massa tubuh. Nah, pertanyaannya tadi IMT kan biasanya untuk umur 18. Nah, kalau siswa ini kan biasanya umurnya antara umur 16 sampai 19 kan. Artinya harus menggunakan 2 rumus, bukan hanya IMT aja. Karena ini yang untuk yang hanya umur yang 18 tahun ke atas. Nah, 18 tahun ke bawah nggak bisa pakai ini, berarti harus menggunakan rumus yang lain. Nah, itu kemarin koreksinya. Seperti itu. Nah,
Nah, dari tadi dari kerangka dari tinjauan pustaka nanti bisa kita tarik kesimpulan seperti ini. Dari tinjauan pustaka ya muncul kerangka teori. Kerangka teori tadi kan sudah jelaskan citra tubuh itu menyangkut ini aktivitas fisik itu menyangkut ini tadi udah dijelasin kan eh, di tinjauan pustaka tadi. Ini ringkasannya jadi kerangka teorinya seperti ini dari apa? Dari tinjauan pustaka dibuat kerangka teorinya seperti ini. Aktivitas fisik, pengetahuan. Nah, udah jelasin tadi sini. Terakhir nanti ke status gizi. Nah, ini harus jalan. Baru kerangka konsep peneliti. Nah, ini kerangka konsep peneliti. Kelihatannya sederhana, cuma 3 variabel kan. Ini yang dimaksud citra tubuh, aktivitas fisik, dan pengetahuan. Ini adalah variabel dependent. Nah, status gizi adalah variabel independent. Ada satu sini sebenarnya ada satu variabel yang masukannya kemarin yang menjadi antara variabel independent dan variabel dependent itu dan ada namanya variabel pengganggu atau confounder variabel. Variabel pengganggu itu ya situasi sekarang nih pandemi itu merupakan variabel pengganggu. Itu masukannya kemarin. Tapi secara umum seperti ini kira. Jadi adik-adik kalau udah bisa buat seperti ini aja bisa coba-coba mulai gitu. Tapi judulnya dimantapkan dulu, itu udah hebat itu. Ya. Jadi udah diambil di sini. Citra tubuh, aktivitas fisik, pengetahuan, hubungannya dengan status gizi. Nah, ini jenis penelitiannya deskriptif analitik. Pendekatannya cross-seksional. Ini belajar di statistik kemarin ya. Lokasinya itu di MAN 21. Nah, cuma di sini belum dijelaskan kenapa ngambil MAN. Harusnya dijelaskan kenapa ngambil di MAN gitu kan. Nih waktu penelitiannya Maret April buat proposalnya. Sebenarnya buat proposal nggak Maret April, sudah jauh-jauh hari buat proposal kalau menurut ceritanya kemarin ketika saya tanya sudah jauh-jauh hari buat proposalnya. Ini sekolah saya itu Pak Man 21, siapa nih? Nadia ya? Nadia ini sekolah saya. Oh, berarti Nadia dari Man 21 ya. Ini diteliti. Ya. Pengambilan datanya kapan, pengolahan data kapan, penyusun skripsinya kapan. Cepat ya. PD. Jadi usul saya kawan-kawan juga nanti harus PD. Populasinya, nah ini populasinya menurut Noto Atmojo. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Itu menurut Noto Atmojo kan. Populasi adalah seluruh siswa MAN 21 Jakarta 191. Sampelnya berapa? Sampelnya ini. Ada rumusnya nih. Rumus sampelnya. Ditambah 10%. Apa gunanya tadi yang bilang 10%? 10% nanti kalau ada yang gagal, jadi untuk cadangan 10%-nya. Nah, kriteria inklusi itu kriteria sekolah yang dimana siswa kelas 10, 11, 12, 21 bersedia menjadi responden, bersedia ada di tempat pada saat penelitian. Oke. Metode pengumpulan datanya seperti ini. Oke. Nah, ini definisi operasional variabel seperti ini. Nah, biasanya di sini. Ini definisi operasional variabelnya. Seperti ini. Jadi gampang ketika meneliti. Ini definisi operasional variabelnya. Nah, hipotesisnya. Tadi yang saya bilang ada HA, H alternatif, H0 kan. HA-nya seperti apa, hipotesisnya, H0-nya seperti apa. Oke. Nah, ini statistik yang sudah kita pelajari ini biasanya. Analisis bivariat, pakai chi-square. Udah belajar ya chi-square, tabel 2x2, ini chi-square. Tes. Pengolahan datanya seperti apa. Nah, ini kepustakaannya seperti apa. Nah, ini untuk gambaran kawan-kawan nanti saya share. Saya sudah izin nanti saya share lewat PJ-nya ya Mbak Yulia, nanti saya share untuk
silakan tuh baca-baca untuk sebagai pengetahuan pengetahuan di awal. Jadi besok-besok pas nyusun udah ada pedoman, udah ada contekan, teorinya sudah ada, contekan istilahnya bukan contekan ya, pembandingnya sudah ada. Saya pikir cukup ya. Oke, kita Iya, Pak. kita screenshot. Nah, tolong absennya